Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua siang ini bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan ibadah kajian tadabbur kita, untuk mentadaburi surat-surat yang secara berurutan diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah kita sudah sampai di surat yang kelima, yaitu surat Al-Fatihah. Dan hari ini kita melanjutkan bagian kedua dari surat Al-Fatihah, karena 2 minggu yang lalu kita sudah memulai kajian tadabbur kita ya dengan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat keistiqomahan di samping nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rizki, dan nikmat kelapangan waktu, sehingga kita semua bisa secara rutin mempertahankan ibadah ini sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, karena alhamdulillah walaupun di Mekah, Ustadz Umar Maka menyediakan waktunya untuk tetap memberikan kajian tadabbur. Terima kasih banyak, dan untuk mempersingkat waktu, silahkan dimulai kajian tadabbur kita siang ini. Tafadhol Pak Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik buat seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani dan seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ya, mudah-mudahan insya Allah Allah senantiasa istiqomahkan kita semuanya. Allah senantiasa teguhkan kita di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid, di atas kalimatul ikhlas. La ilaha illallah. Jamaah yang dirahmati Allah, mari luruskan niat dan kita mulai insya Allah tadabbur Quran kita. Mudah-mudahan insya Allah setiap jam, setiap menit, setiap detik yang kita lalui bersama Al-Quran di hari-hari Rabu tadabbur Quran kita, kelak akan menjadi pemberat amal timbangan setiap di antara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al-Qur'an. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jamaah rahmat Allah, akhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain, ibu-ibu Majelis Ta'lim Rabbani dimanapun berada. Allahu Akbar. Masya Allah, la quwata illa billah. Kita kembali dipertemukan Allah di majlis tadabbur Quran kita setiap hari Rabu ba'da sholat zuhur. Walau untuk kali ini mungkin waktunya mundur jauh dari yang biasanya jam 12.30 atau jam 13. Hari ini kita mulai untuk waktu Indonesia Barat jam 13.30. Mengingat zaman rahmat Allah, Allahu Akbar, saat ini kami sedang safar dan saat ini sedang berada di kota Makkah Al-Mukarramah, di samping rumah Allah dekat Masjidil Haram. Sengaja saya minta waktunya 13.30 mengingat hari ini kami membawa jamaah mengenal lebih dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dekat Masjidil Haram, di daerah Marwah atau di belakang Marwah, ada tempat yang saat ini menjadi perpustakaan yang merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja kami bawa jamaah ke sana sambil mengingatkan kepada mereka jangan sampai ketika datang umrah ke Makkah, ketika datang ke Masjidil Haram, yang dihafal hanya nama-nama hotel, tapi tidak tahu di mana rumahnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, di mana tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu sahabat-sahabatnya serta Bani Hashim diboikot selama 3 tahun oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena ada sedikit jaulah atau keliling daerah Masjidil Haram untuk kemudian menapaki jejak-jejak keteguhan Nabi
dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami minta waktunya diundur sampai jam 9.30 waktu Mekah dan 13.30 waktu Indonesia. Mudah-mudahan insyaAllah ini tidak mengurangi semangat kita untuk kembali mentadabburi ayat-ayat Allah. Afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka mentadabburi ayat-ayat Allah, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau jangan-jangan hati mereka terhalang dari cahaya Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka tergerak mau mentadabburi Quran? Walau kana min 'indi ghairillah, seandainya Quran itu bukan datang dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka mereka akan mendapati perselisihan, pertentangan di dalam Al-Quran. Kitabun, ini adalah Al-Kitab, anzalnahu ilaik, kami turunkan kepada Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Akan tetapi keberkahan Quran ini akan semakin terasa liyadabbaru ayatihi, ketika kita sudah mentadabburi ayat-ayat Allah, merasakan keagungan, kedahsyatan setiap surah-surah yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di tadabbur surah Al-Fatihah, sesi kedua. Setelah sebelumnya kita sudah menjelaskan muqaddimah tentang surah Al-Fatihah, yang menjelaskan tentang keagungan surah Al-Fatihah yang memiliki banyak nama sebagaimana disebutkan ulama. Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa surah Al-Fatihah memiliki sekitar 20 nama. Imam Fairuz Abadi mengatakan bahwa surah Al-Fatihah ini bahkan memiliki sampai 30 nama. Masih ingat? Dengan kaidah ulama yang sudah kita sebutkan, inna kathratal asma, banyaknya nama sesuatu, tadullu ala syarafil musamma, maka itu menunjukkan keagungan, kemuliaan sesuatu tersebut. Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang begitu indah. Allah memiliki nama-nama yang maha indah. 99 nama Allah, Asma'ullahil Husna, itu yang diajarkan, diturunkan kepada Alkitab. Akan tetapi jumlah keseluruhan nama Allah bukan hanya 99 yang diajarkan kepada hambanya, yang diturunkan di dalam Alkitab 99. Akan tetapi tidak ada yang tahu berapa jumlah nama Allah. Kapan kita tahu? Kelak di akhirat, ketika kita sudah dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan mudah-mudahan insya Allah tadabbur Quran kita ini, duduknya kita bersama Quran, menjadi sebab Allah rahmati kita dengan surganya. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmat Allah, akhwatal iman, sallallahu ayyakum ajmain. Mengawali tadabbur Quran kita pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan jamaah rahmat Allah, teriring doa dari tanah haram, dari sisi Baitullah. Mudah-mudahan Allah tidak mencabut rahmat Quran dari hati-hati kita semuanya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Turunnya wahyu pertama, surah Al-Alaq. 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Adalah rahmat terbesar Allah. Turunnya surah Al-Alaq adalah rahmat Allah menyelamatkan manusia dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Apa jadinya kita saat ini kalau seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ar-Rahman, Allah zat yang maha penyayang, zat yang maha pengasih. Jika engkau ingin mengetahui apakah engkau dirahmati, disayangi oleh Allah, 'allamal Quran. Apakah engkau didekatkan Allah dengan Al-Quran? Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dengan Al-Quran, dan Allah jadikan Quran sebaik-baik teman bagi kita semua di dunia, di kuburan-kuburan kita, dan kelak di akhirat. Seperti biasa, jemaah rahmat Allah, kita akan membaca surah Al-Fatihah, dan berharap pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan 1-2 bacaan dari jemaah yang bukan yang membaca yang kemarin. Kalau yang sudah membaca kemarin, Masya Allah kami sudah dengarkan bacaannya, dan Masya Allah tinggal menyempurnakan beberapa huruf-huruf yang sifat-sifatnya masih kurang. Mudah-mudahan tidak ada yang kabur keluar dari grup ini setelah diminta. Ada 2 orang insya Allah yang akan memperdengarkan bacaan surah Al-Fatihahnya. Surah Al-Fatihah yang tidak akan pernah sah salat kita di hadapan Allah kecuali membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat siapapun
orang yang salat tapi tidak membaca surah Al-Fatihah. Allahu Akbar. Surah ini adalah surah kelima sesuai dengan urutan turun kata ulama. Setelah surah Al-Alaq, Al-Muddathir, Al-Muzammil, Al-Qalam. Walau saya kembali ingatkan bahwa ini ijtihad ulama. Akan ada perbedaan pendapat ketika kita membaca literatur referensi, maka akan ada kita dapati perbedaan pendapat ulama ketika menyusun surah-surah sesuai dengan urutan turunnya. Di antaranya adalah Al-Alaq, Al-Muddathir, Al-Muzammil, Al-Qalam. Surah Al-Fatihah adalah surah kelima kata ulama, diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW, termasuk surah Makkiyah. Akan tetapi Allahu Akbar, Allah memerintahkan agar ia kemudian menjadi Fatihah, pembuka, pemula dari keberkahan, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah kemudian jadikan surah ini sebagai surah pembuka dalam Al-Quran, kecuali ini memiliki rahasia, ini memiliki hikmah, durus, pelajaran hikmah bagi kita, bagi mereka yang mau merenung, bagi mereka yang mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah, surah Al-Fatihah yang nama lainnya adalah Ummul Kitab atau Ummul Quran, karena semua isi kitab-kitab sebelum Quran, Taurat, Zabur, Injil, dan kitab-kitab sebelumnya dirangkum oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau mau tahu isinya Injil, isinya Taurat, isinya Zabur, ya tinggal baca Quran. Karena kata ulama, di antaranya Imam Hasan Al-Basri, semua isi kandungan kitab-kitab sebelum Quran itu, jamaah rahmat Allah, dirangkum di dalam Al-Quran. Dan semua isi Quran, Allahu Akbar, dirangkum dalam satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Sehingga ulama mengatakan a'zam surah yang paling mulia di dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Jamaah rahmat Allah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, kita mulai sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Saya minta kepada jamaah rahmat Allah, silakan buka Qurannya dan kita mulai insyaallah membaca surah Al-Fatihah sembari memperbaiki bacaan Quran kita. Dan kami akan mengingatkan di mana biasanya kebanyakan orang jatuh dalam kesalahan ketika membaca surah Al-Fatihah ini. Di mana kesalahan di tempat-tempat ini akan merubah makna yang sangat besar dalam membaca surah Al-Fatihah. Kita mulai, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan dan rahmat di tengah-tengah kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diperbaiki bacaan Qur'annya, bacaan Fatihah. Ini penentu. Besar tidaknya pahala kita sangat ditentukan bacaan surah Al-Fatihah dan pemahaman kita terhadap surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di ayat kedua ini atau ayat pertama ini, jamaah rahmat Allah, jadi ini khilaf di antara ulama, ada mengatakan ini adalah ayat pertama, ada mengatakan ayat kedua. Di ayat kedua ini jamaah rahmat Allah, ada dua titik biasanya orang paling banyak jatuh dalam kesalahan ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu di huruf ha, al-ha. Yang kedua al-a. Kebanyakan orang al-a atau banyak orang membaca al-a, dan itu akan merubah maknanya. Rabbil Alamin, Tuhan alam semesta. Rabbil Alamin, ya Tuhan yang berpenyakitan. Maka ini ngeri sekali kalau kemudian sampai salah membacanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. Ya, di ayat kelima ini fatal kalau sampai salah. Ayat kelima ini adalah inti semua ayat-ayat dalam Al-Quran. Sebagaimana saya katakan bahwa surah Al-Fatihah ini dinamai dengan surah Ummul Kitab. Karena isi kandungan semua kitab ada dalam surah Al-Fatihah. Sebagaimana ia dinamai dengan Ummul Quran karena semua isi kandungan Quran itu ada dalam surah Al-Fatihah. Dan semua isi kandungan kitab Quran surah Al-Fatihah terkandung dalam ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini tidak jarang orang yang kemudian salah membacanya. Khususnya di tasdidnya. Ketika dia kehilangan tasdid, maka ini akan merubah makna yang sangat fatal terhadap surah Al-Fatihah ini. Hanya kepadamu kami menyembah. Ini bisa berubah menjadi hati-hati. Hati-hati. Jadi, jemaah rahmat Allah, perhatikan baik-baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا Amin ya rabbal alamin. Nah, jemaah rahmatullah, sebelum kita mulai tadabbur dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga. Bagi yang mengambil pendapat bahwa surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Karena sebagian ulama mengatakan di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Hambali mengatakan bahwa surah ini hanya terdiri dari 6 ayat. Wallahu a'lam bishawab, ini khilaf mu'tabar di kalangan ulama. Ada yang mengatakan terdiri dari 7 ayat berdasarkan dengan firman Allah, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim." Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang berulang-ulang. Ya, 7 ayat yang berulang-ulang. Bahkan seorang muslim minimal dalam sehari membaca surah ini yang terus diulang-ulang sebanyak 17 kali. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim. Kita akan mentadabbur insyaallah ayat pertama basmalah, keagungan dan kedahsyatan basmalah sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian besar terhadap basmalah, mengingatkan kita untuk tidak meninggalkan basmalah. Siapapun yang ingin diberkahi pekerjaannya, Allahu Akbar. Jika engkau menginginkan keberkahan, ada taufik, ada keberkahan dari sisi Allah di setiap aktivitas kita. Apapun aktivitas kita jemaah rahmat Allah, apapun yang kita lakukan ketika diawali dengan bismillah, Allahu Akbar, kecuali akan mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sebelum kita masuk tadabbur 3 ayat surah Al-Fatihah, basmalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim, kami berikan kesempatan 2 orang dari jamaah untuk memperdengarkan bacaan surah Al-Fatihah. Dan saya berdoa kepada Allah, siapapun yang berani memperdengarkan bacaannya, Allahu Akbar, semoga Allah rahmati dengan rahmat Quran, walau doanya juga untuk semuanya, dan setiap yang mendengarkan bacaannya akan menjadi amal jariah, ilmu jariah bagi beliau sampai setelah wafatnya setiap di antara kita. Oke, silakan. Ada yang mau memperdengarkan bacaannya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bacaannya sudah sangat bagus, Masya Allah. Tinggal memang ada beberapa huruf. Di antaranya Ini bukan qalqalah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kemudian as-sad, ihdinas. Ya, tinggal disempurnakan insyaallah. Oke, lanjut. Satu lagi kita dengarkan. Ada yang berani? Ibu Widya, Ibu Widya tadi tunjuk tangan nggak jadi ya? Allahu Akbar. Silakan. 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 Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Ini siapa nih? Dari Abu Fakih Ustaz. Masya Allah. Ini ada bapak-bapak di tengah kita ternyata nih. Masya Allah. Silakan. Ibu Widya silakan. Ya, silakan Ibu Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Ini ibu-ibunya atau anak-anaknya dari pesantren yang disuruh mengaji nih? Masya Allah. Barakallahu fiik. Bu Dia ya yang terakhir membaca. Masya Allah. Bacaannya sudah sangat bagus. Ya. Bacanya sudah sangat bagus. Kecuali beberapa saja. Dan ini khafi. Ya. Alaihim. I-nya harus jelas. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tetapi Masya Allah secara garis umum bacaannya sudah sangat baik. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan kami minta kepada Mbak Ari dan seluruh jamaah untuk menonaktifkan mikrofonnya dan kita mulai insya Allah
tadabbur Quran kita menyelami samudra keagungan ayat-ayat Allah di dalam surah Al-Fatihah, surah pembuka di dalam Al-Quran. Allahu Akbar, yang tidak akan pernah diwakili oleh semua surah-surah di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat 114 surah. 113 surah di dalam Al-Quran tidak akan pernah bisa mewakili surah Al-Fatihah. Sebaliknya, surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mewakili makna seluruh Al-Quran. Allahu Akbar. Seandainya ada orang sholat, lalu dia hanya membaca surah Al-Fatihah, lalu kemudian ruku, sujud, dan selanjutnya, apakah sholatnya sah? Jawabannya adalah sholatnya sah. Akan tetapi, seandainya di antara kita, di rakaat pertama, dia baca semua surah dalam Al-Quran, dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, dia baca, tapi tidak baca surah Al-Fatihah, maka sholatnya, kata ulama, tidak sah. Karena semua surah dalam Al-Quran tidak bisa mewakili makna, kandungan, kedahsyatan, keagungan dari surah Al-Fatihah ini. Sehingga, jamaah rahmat Allah, kalau kita perhatikan surah-surah setelah surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, seterusnya sampai An-Nas, hanya menjadi penjelasan dari semua kandungan surah Al-Fatihah. Allahu Akbar. Apapun yang kita dapatkan dalam Al-Quran, pembahasan tema-tema di dalam Al-Quran, kecuali kita akan menemukannya dalam surah Al-Fatihah. Pembahasan tentang tauhid, pembahasan tentang syariat, pembahasan tentang akhlak, pembahasan tentang kisah-kisah umat terdahulu, Allahu Akbar, terdapat dalam surah Al-Fatihah. Walau memang secara garis besar tidak sampai terperinci atau detail. Sebagaimana jamaah rahmatullah yang disebutkan ulama, kedahsyatan surah Al-Fatihah ini, semua kisah umat manusia terkandung dalam surah Al-Fatihah. Dari zaman Nabi Adam sampai terakhir, kisah umat manusia terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Walau sekali lagi dalam garis besarnya, tidak secara terperinci. Nah, surah-surah yang lain dalam Al-Quran hanyalah menjadi penjelasan dari surah Al-Fatihah. Allahu Akbar. Kita mulai jamaah rahmatullah dari Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk kepada faedah tentang beberapa pembahasan fikih yang disebutkan ulama, apakah kemudian surah Al-Fatihah ini termasuk dari bagian ayat dalam Al-Quran atau bukan, atau kemudian jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain, kapan saja kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita membaca bismillah dan tidak meninggalkannya. Allahu Akbar. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dengan sanad yang sahih dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbas. Sahabat Abdullah ibn Abbas di antara sahabat yang paling dalam pemahamannya terhadap Quran. Sehingga setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara yang menjadi rujukan sahabat tabi'in dalam Al-Quran adalah sepupu Nabi Muhammad, anak pamannya Al-Abbas. Yang siapapun yang datang ke Mekah, lagi-lagi Masya Allah, saya ingatkan kepada jamaah yang bersama kami saat ini, dulu sahabat tabi'in ketika datang ke Mekah, mereka mudah betul merasakan, menghayati, mentadabburi keagungan Quran ketika mereka sampai di Mekah. Karena dulu tarikan dunia atau godaan dunia tidak terlalu besar sebagaimana hari ini. Sehingga sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya benci kepada Nabi Muhammad, ketika sampai di Mekah mendengarkan Quran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saat itu Allah lapangkan dadanya, pulang ke negeri mereka, mereka kemudian mendakwakan Quran yang didengarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara hari ini, Allahu Akbar, ujian dunia, apa yang dilihat oleh mata kita di sekitar haram ini terkadang menjadi hijab, menutupi hati kita untuk merasakan kedahsyatan, merasakan bagaimana Mekah dan sekitarnya, Ka'bah dan sekitarnya pernah menjadi saksi keteguhan sahabat-sahabat Rasulullah mendakwakan Al-Quran. Di sisi Ka'bah, di Ka'bah ini, di Masjidil Haram, jamaah rahmatullah, seorang sahabat Nabi dipukul sampai hampir tidak menyadarkan diri, gara-gara cuma membacakan Quran surah Ar-Rahman. Siapa itu? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, pertanyaannya, berapa banyak jamaah ketika datang ke Mekah, ketika datang ke Masjidil Haram bisa merasakan bahwa Mekah, Ka'bah dan sekitarnya
adalah bukti-bukti keteguhan, kesabaran orang-orang saleh terdahulu dari para nabi, siddiqin, syuhada, wa hasuna ulaika rafiqa. Yang ada adalah kalau kebanyakan jamaah kalau pulang dari Mekah ini, jamaah yang dirahmati Allah, kalau yang paling membekas di mereka apa? Biasanya fasilitas. Hotel Zam-Zam di sini, mallnya, harganya murah. Itu yang banyak membekas. Tapi menemukan satu ayat yang membuatnya meneteskan air mata di Mekah. Allahu Akbar. Merasakan bagaimana tempat ini pernah menjadi bukti keteguhan seorang wanita bernama Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, yang bekas rumahnya itu tidak jauh. Jamaah rahmat Allah. Barang siapa yang kemudian nanti Allah rezekikan bisa haji dan umroh ke Mekah, ingat baik-baik. Kalau datang ke Mekah dari Bukit Sofa, Bukit Marwah kan sa'i, ya. Kalau keluar dari setelah kita sa'i, terakhir kan di Marwah. Lalu kita keluar, jamaah rahmat Allah, di sebelah kiri kita ketika keluar dari Marwah, di sanalah rumah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Salah satu tempat yang paling berkah di Masjidil Haram. Bagaimana tidak? Tempat ini, rumah ini adalah tempat yang paling banyak Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi memang zaman rahmat Allah, ya, ketika datang ke sini, gemerlapnya dunia, bangunan yang ada di sini terkadang menghijab hati kita untuk merasakan keagungan kedahsyatan Quran di tempat ini. Dari sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Abbas berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW, anna Rasulullah SAW kana la ya'rifu fasla surati hatta yanzila bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang bismillah. Abdullah bin Abbas berkata bahwasanya Rasulullah SAW ketika diturunkan kepadanya Al-Quran, maka Nabi SAW la ya'rifu fasla surah, tidak mengetahui batasan-batasan surah di dalam Al-Quran sampai hatta yanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim, sampai Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim, yang menjadi tanda bagi Nabi Muhammad, yang menjadi tanda bagi sahabat dan seluruh umat Nabi batasan-batasan surah di dalam Al-Quran. Sehingga jamaah rahmat Allah, hampir semua surah, kalau kita dapati setiap surah dalam Al-Quran atau hampir setiap surah dalam Al-Quran atau setiap surah dalam Al-Quran itu pasti dibatasi dengan bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah, waladdallin. Surah berikutnya dibatasi dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Al-Baqarah. Kecuali ada satu surah dalam Al-Quran yang tidak ada bismillahnya. Ini tes zaman nih. Silakan yang tahu jawabannya boleh ditulis di kolom chat. Tafadhal. At-Taubah. Allahu Akbar. Quran surah ke-9 At-Taubah yang tidak dimulai dengan bismillah. Berarti kalau begitu Quran itu kan ada 114 surah. Ada berapa bismillah berarti dalam Al-Quran? Kalau ada satu surah ada satu surah yang tidak ada bismillahnya. Berarti ada berapa jumlah bismillah dalam Al-Quran? 113. 113. Tetap 114. Tetap 114. Allahu Akbar. Tetap 114. Kenapa? Ada satu surah di dalam Al-Quran, ada dua bismillahnya. Yaitu surah An-Naml. Surah An-Naml. Di ayat ke-30. Innahu min Sulaiman. Sesungguhnya dia dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi jumlah bismillah dalam Al-Quran itu tetap 114. Walau ada satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Taubah, surah ke-9, yang tidak diawali dengan bismillah. Bara'atun minallah. Allah berlepas diri. Kenapa kemudian surah ini tidak diawali dengan bismillah, Ustaz? Hakadha. Jawaban paling tepatnya kata ulama adalah seperti ini datangnya riwayat itu kepada kita sampai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kembali jemaah rahmatullah bahwa itu berarti hadis Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui batasan-batasan
surah-surah di dalam Al-Quran sampai Allah turunkan kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu menunjukkan jamaah rahmatullah bahwa Bismillah di antara hikmah diturunkannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim adalah untuk mengetahui batasan-batasan surah yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahmatullah, makna Bismillah dengan nama Allah. Makna ayat ini kata ulama jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Quran lalu kemudian memulai dengan bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Maknanya kata ulama, aku memulai bacaanku atau bacaan Quranku ini seraya memohon keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti tidak ada orang yang memulai perbuatannya. Contoh kalau di antara kita ada yang dokter, Masya Allah, sebelum memeriksa pasiennya, Bismillah. Itu berarti dia memulai pekerjaannya, membantu orang lain, menolong orang lain dengan memohon keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, kami mengenal ada salah satu profesor, dokter, profesor ahli saraf di Jakarta yang Masya Allah kami mendapati keberkahan beliau ketika mewakafkan vilanya di Bogor di Puncak untuk menjadi tempat tahfidz pesantren, dan kami pernah mengajar di sana selama 5 tahun. Ada banyak pelajaran ketika kami diskusi dengan beliau. Salah satu di antaranya adalah bagaimana beliau merasakan kedahsyatan menyebut Bismillah, membaca Bismillah ketika hendak memulai memeriksa atau melakukan operasi terhadap pasien-pasien yang datang. Mengingat bahwa saraf ini kan termasuk yang sangat sensitif kalau kemudian salah. Beliau berkata kepada saya jamaah rahmatullah bahwa keberkahan Bismillah, lalu kemudian memperbaiki niat, ya, memperbaiki niat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari sifat ujub, berserah diri kepada Allah. Ini di antara sebab terbesar kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada beliau. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan banyak kasus di mana secara hitungan medis ini berat untuk selamat. Akan tetapi Masya Allah ketika sudah berserah diri kepada Allah, menyandarkan, memohon pertolongan Allah, lalu kemudian memulai dengan Bismillah, ada banyak keajaiban yang diperlihatkan Allah ketika kemudian operasi yang tadinya 90 sekian persen ini tidak akan berhasil, dengan pertolongan Allah, keberkahan Bismillah. Bismillah, aku memulai pekerjaanku ini dengan memohon keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW menyebut dalam hadis jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ayyu amalin, tidak ada perbuatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu kalamin au amrin dzibalin, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Kullu kalamin, setiap ucapan, au amrin dzibalin, atau setiap urusan perkara penting, la yuftahu bi dzikrillah, yang tidak dimulai dengan bismillah. Setiap pekerjaan penting atau ucapan penting yang tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa abtar, maka ia akan terputus. Itu kenapa di antara rahasianya jamaah rahmatullah, kata ulama, setiap surah di dalam Al-Quran hendaknya ketika membacanya maka dianjurkan memulainya dengan bismillah. Aku membaca Al-Quran ini dengan memohon keberkahan, pertolongan, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, jemaah rahmatullah, akan kita bahas ketika kita mentadaburi ayat ketiga penutup hari ini dari surah Al-Fatihah. Kita masuk ke ayat kedua dari surah Al-Fatihah. Namun sebelumnya jemaah rahmatullah, ada beberapa kemudian permasalahan fikih dan
keutamaan basmalah, kapan membaca basmalah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an jumlah basmalah tetap 114, walau ada satu surah di dalam Al-Qur'an yang tidak dimulai dengan basmalah. Surah apa itu? Bara'ah, surah At-Taubah, surah ke-9 dalam urutan mushaf. Kok bisa ada satu surat yang tidak diawali dengan bismillah tapi jumlah bismillahnya tetap 114? Karena ada juga surah dalam Al-Qur'an yaitu surah An-Naml, bismillahnya 2 kali. Bismillah di awal surah, yang kedua adalah bismillah di pertengahan ayat atau di ayat ke-30 dari surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, jemaah rahmatullah, apakah bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah? Ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ada khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa bismillah ini adalah bagian dari ayat, ya, bagian dari ayat dalam mazhab Syafi'i. Kenapa ini perlu dibahas, Ustaz? Karena kalau kemudian memegang pendapat mazhab Syafi'i, maka wajib membaca bismillah dalam sholat. Bukankah tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah? Sehingga kalau meyakini bahwa Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat, maka wajib hukumnya membaca basmalah. Tidak sah bacaan Al-Fatihah seseorang kalau dia meninggalkan membaca basmalah. Sebagaimana jemaah rahmatullah, pendapat kuda mengatakan bahwa bismillah ini bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Saya tidak ingin masuk ke perdebatan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ada khilaf mu'tabar, perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan ulama, sehingga ini tidak usah kemudian menjadi perdebatan di antara kita. Ada 2 pendapat besar ulama. Sebagian ulama memasukkan Al-Fatihah ini bagian dari surah Al-Fatihah, sebagaimana sebagian mengatakan bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain. Sebagaimana apakah bismillah itu bagian daripada surah-surah yang ada dalam Al-Qur'an? Bukankah Nabi mengatakan bahwa, atau hadis yang dari sahabat Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'riful fasla baina surati, bahwasanya Nabi Muhammad tidak mengetahui batasan-batasan surah di dalam Al-Qur'an sampai Allah turunkan bismillah. Apakah ini menunjukkan bahwa bismillah itu juga merupakan ayat dari setiap surah dalam Al-Qur'an? Lagi-lagi ini khilafun di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bagian dari ayat, sebagian ulama menyebutkan ini bukan bagian dari ayat. Jamaah rahmat Allah, ibu-ibu Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita membaca basmalah? Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita membaca basmalah di setiap pekerjaan baik yang kita lakukan, di setiap urusan-urusan kita yang penting. Allahu Akbar. Bahkan ketika seseorang kemudian memulai pekerjaannya yang itu adalah pekerjaan manusiawi, sesuatu yang mubah-mubah saja, yang boleh-boleh saja dilakukan, ketika ia awali dengan bismillah, maka pekerjaannya itu akan mendatangkan keberkahan bagi dia. Contohnya, jamaah rahmatullah, ketika kita membaca buku, ya. Ketika kita membaca buku, bisa jadi jamaah rahmatullah itu menjadi hal-hal yang mubah-mubah yang kita lakukan. Tapi ketika kita kemudian memulainya dengan bismillah, maka itu bisa bermakna ibadah, mendatangkan keberkahan bagi setiap di antara kita. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang sudah kami sampaikan, kullu kalamin au amrin dzibalin, setiap ucapan dan urusan penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka ia akan terputus pahalanya, kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya kapan kita baca bismillah, maka dianjurkan membaca bismillah di setiap pekerjaan yang baik, pekerjaan penting yang kita lakukan, untuk mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada hal-hal di mana Nabi menganjurkannya secara tegas untuk kemudian membaca bismillah. Di antaranya ketika seseorang atau ketika di antara kita makan dan minum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dengan tegas bahwa tidaklah seorang muslim itu makan dan minum kecuali menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dalil ketika Umar ibnu Salamah yang merupakan anak tiri dari Rasulullah, dari ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika sedang makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tiba-tiba Umar ibnu Salamah yang saat itu masih kanak-kanak menjulurkan tangannya untuk mengambil makanan yang jauh darinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya gulam, wahai anakku,
qul biyamin samillah ketika makan, bismillah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, sebagaimana makanlah makanan yang ada di sekitarmu. Hadis ini jemaah rahmatullah menjelaskan kepada kita tentang adab seorang muslim ketika makan. Satu, tidaklah dia makan kecuali samillah, menyebut nama Allah, agar makanan yang masuk ke dalam tubuhnya yang kemudian menjadi darah ini menjadi keberkahan baginya. Allahu Akbar. Tidak ada orang saleh jemaah rahmatullah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran kecuali mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga makanannya, keberkahan makanan yang masuk dalam perutnya. Dan ternyata Masya Allah, di antara sebab berkahnya makanan yang masuk dalam perut kita adalah kalau kemudian kita membaca bismillah ketika makan. Lalu bagaimana kalau lupa makan, Ustaz Jaman rahmatullah? Kalau ada orang makan lalu kemudian lupa membaca bismillah, maka makanan itu akan kurang, bahkan bisa jadi hilang keberkahannya. Maka Nabi SAW ketika bersama sahabat, Rasulullah akan mengingatkan sahabat untuk senantiasa membaca bismillah. Karena ketika saya makan, ketika kita makan, ibu-ibu yang rahmatullah, lupa baca bismillah, apa yang terjadi? Maka saat itu syaitan akan turut makan bersamamu. Dan ada banyak riwayat sekali yang datang kepada kita dari Rasulullah SAW jemaah yang rahmatullah, bagaimana Nabi menegaskan sahabat ketika makan untuk baca bismillah. Ada kejadian kisah di masa Rasulullah SAW ketika Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya sedang makan, tiba-tiba datang seorang anak perempuan, ya. Datang tiba-tiba seorang anak perempuan yang hendak ingin mengambil makanan yang sedang dimakan oleh Nabi dan sahabatnya. Tiba-tiba Nabi SAW memegang tangan anak tersebut, lalu kemudian sahabat kaget, ya Rasulullah, kenapa engkau melarangnya untuk makan? Kata Nabi SAW, semua kita membaca bismillah ketika kita makan, maka syaitan tidak bisa menyentuh makanan kita. Karena syaitan tidak bisa menyentuh makanan kita, ia kemudian mengirim anak perempuan ini untuk mengambil makanan tanpa bismillah agar dia ikut makan bersama kita. Allahu Akbar. Dan seandainya kalian lihat, kata Nabi, sungguh saat ini aku memegang tangan syaitan bersama tangan anak perempuan. Ya Allah, ya Rahman. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita jemaah rahmatullah ketika makan bersama di tengah-tengah keluarga, di tengah anak-anak kita. Berapa banyak di antara kita yang mengingatkan anaknya, cucunya, nak, cucuku baca bismillah kalau makan. Bahayanya berdasarkan hadis ini, kalau kemudian kita suami, anak yang sudah menikah, yang makan bareng bersama kita, terus tiba-tiba ada cucu yang mengambil makanan tanpa membaca bismillah, memakan tanpa bismillah, itu berarti syaitan akan ikut makan bersama kita melalui tangan anak kita atau cucu kita yang tidak membaca bismillah. Allahu Akbar. Belum selesai kisah itu, tiba-tiba datang lagi Arab Badui ingin mengambil makanan yang dimakan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Lagi-lagi tangannya dipegang oleh Nabi. Ditanya lagi sahabat, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, lagi-lagi bahwa syaitan ingin menggunakan Arab Badui ini untuk makan bersama kita makanan yang kita makan. Ya Allah. Nah, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, ini yang pertama, bahwa di antara perkara yang Rasulullah tegaskan untuk membaca bismillah, dan tidaklah Nabi menegaskan kecuali ada hikmah di balik itu, adalah ketika makan. Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Dan ini adalah adab tentang makan, baca basmalah, memakan dengan tangan kanan. Ketika ada orang makan dengan tangan kirinya, maka itu akan mengurangi keberkahan dari makanan yang dimakannya. Karena Nabi mengatakan, fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Karena hanya syaitan yang makan dan minum dengan tangan kirinya. Yang kedua, jemaah rahmatullah, ibu-ibu majelis taklim rabbani yang dirahmati Allah, perkara kedua di mana Rasulullah SAW menganjurkan untuk membaca basmalah selain selain makan. Yang kedua adalah menyembelih kurban. Kalau di antara kita ada yang menyembelih kurbannya atau menyembelih hewan, maka dianjurkan membaca bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Agar Allah turunkan keberkahan dalam sembelihan-sembelihan kita. Ada satu poin yang saya lupa jemaah rahmatullah. Saking kuatnya Nabi Muhammad menegaskan
kita untuk membaca basmalah ketika makan, bahkan kalau di antara kita terlanjur sudah makan, lalu baru ingat di tengah makan sudah habis satu piring, tapi masih lapar, baru ingat kalau ternyata ia lupa baca bismillah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, mazala syaitanu ya'kulu ma'a, ketika ada orang lupa membaca bismillah, maka selama itu syaitan akan makan bersamanya. Falamma dzakara asmallah, ya. Sampai kapan syaitan akan berhenti makan bersamanya? Sampai dia mulai menyebut nama Allah. Maka Nabi Muhammad SAW jami'an rahmatullah mengajarkan kepada kita, kalau ada orang di antara kita lupa baca bismillah, terlanjur sudah makan, maka doanya adalah, zikirnya adalah bismillah awaluhu wa akhirah. Bismillah di awal dan di akhirnya, karena lupa membaca bismillah tersebut. Yang ketiga jami'an rahmatullah, selain membaca ketika makan, lalu kemudian ketika menyembelih korban, yang ketiga adalah di antara perkara yang Nabi SAW anjurkan kepada setiap di antara kita ketika memasuki rumahnya untuk hendaknya membaca bismillah. Yang ketiga adalah ketika hendak masuk ke dalam rumahnya. Nabi SAW selain makan, selain menyembelih kurban, menyembelih hewan, Rasulullah menegaskan untuk membaca bismillah. Yang ketiga adalah ketika hendak masuk ke dalam rumahnya. Ini yang banyak saya sendiri mengaku bahwa ini kadang kita lalaikan. Ini banyak kita lupakan. Masuk ke dalam rumah kita lupa baca bismillah. Kita dari luar datang ke rumah, lalu masuk ke rumah kita lupa baca bismillah. Padahal Allahu Akbar, ada hikmah yang besar ketika seseorang kemudian masuk ke dalam rumahnya dan tidak masuk kecuali membaca bismillah. Dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallah." Kata Nabi SAW, perbedaan kalau kita masuk ke dalam rumah kita dengan baca bismillah atau dengan tidak baca bismillah. Apa bedanya Ustaz? Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ar-rajulu." Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini perkara ini mohon disampaikan, diingatkan kepada suaminya, karena biasanya bapak-bapak yang rajin keluar masuk rumah. Nah, jangan sampai kemudian ketika masuk ke rumah jarang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu." Kalau ada orang masuk ke rumahnya, fadzakarallah 'inda dukhulihi. Lalu ketika ia masuk ke rumahnya, ia menyebut nama Allah. Contohnya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa 'inda ta'amihi, dan dia juga menyebut nama Allah ketika makannya. Qala syaitan, maka syaitan saat itu akan berkata, la mabita lakum wala 'asha. Duhai, malam ini kita tidak bisa menginap di rumah kalian dan kami tidak bisa ikut makan malam bersama kalian. Ketika masuk ke rumahnya baca bismillah atau menyebut nama Allah. Sebaliknya kata Nabi, wa idza dakhala falam yadhkurillah. Kalau ada orang di antara kita masuk ke rumah tapi lupa baca bismillah, pulang dari kantor, pulang dari tempat praktek, pulang dari tempat kerja, pulang dari shopping, pulang dari ketemu silaturahim dengan teman-teman, datang ke rumah lupa baca bismillah, apa yang terjadi? Kalau tadi baca bismillah, syaitan hanya akan mengikutimu sampai di pintu. Lalu ia pun berkata, la mabita alaikum wala asya, duhai malam ini kami tidak bisa menginap, tidur bersama kalian, dan kami tidak bisa nimbrung ikut makan malam. Tapi kalau baca bismillah, dan ini peringatan bagi kita semuanya, nasihat bagi kita semuanya, dan ini menunjukkan keberkahan, keutamaan Bismillahirrahmanirrahim yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah. Di antara hikmah dan tujuannya adalah agar menjadi batas atau tanda akan batasan-batasan setiap surah-surah di dalam Al-Quran. Kata Nabi SAW, kalau dia tidak baca bismillah, lalu masuk ke rumahnya, maka syaitan saat itu akan berkata, adraktumul mabit, malam ini kami tidur di rumah kalian bareng-bareng. Kalau dia masuk rumah tidak baca bismillah. Kalau dia setelah masuk rumah ditambah dia tidak baca bismillah ketika dia makan, maka lagi-lagi syaitan akan berkata, adraktumul mabita wal asya. Malam ini kita bukan cuma numpang di rumahnya, malam ini kita tidak cuma tidur di rumahnya, tapi malam ini selain kita tidur di rumahnya, kita juga ikut makan malam di rumahnya. Allahu Akbar. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mampukan kami mengamalkan zikir yang simpel ini, dan ternyata keberkahannya amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak kita lupakan. Saya sendiri juga merasa bahwa kita ini sering ketika kita keluar masuk rumah,
menganggap itu biasa. Kita biasanya baca zikir itu kalau kemudian ada safar-safar penting. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Sementara keluar ke pasar, ke minimarket dan lainnya kadang kita lupa. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita jamaah rahmatullah tentang pentingnya membaca basmalah. Yang keempat, jamaah rahmatullah, dan ini sebagai penutup di antara perkara-perkara yang dianjurkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa membaca basmalah. Selain ketika makan, ketika menyembelih kurban, ketika hendak masuk dan keluar rumahnya. Kalau keluar rumah bagaimana? Illa billah, kecuali akan dikatakan kepadanya kufita, Allah telah mencukupkanmu, wa wuqita, sebagaimana engkau telah dijaga, wa tanaha anka syaitan, dan syaitan telah menjauh darimu. Yang keempat, jamaah rahmatullah, di antara perkara di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, menegaskan untuk membaca basmalah adalah ketika menulis surat atau menulis perkara penting kepada saudara kita. Contohnya wasiat. Ketika menulis wasiat, maka hendaknya dia memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, agar wasiat yang ditulisnya itu mendapatkan keberkahan dari sisi Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW tidaklah menulis surat-surat yang dikirim kepada pemimpin dunia saat itu, kecuali jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, Nabi pasti akan memulai surat yang dikirim kepada penguasa-penguasa dunia saat itu dengan bismillah. Surat Nabi Muhammad kepada Raja Persia, surat Nabi Muhammad kepada Kaisar Rom, surat Nabi Muhammad kepada Raja Mesir, Qawqis Mesir, semuanya diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadir Rasulillah. Ini awal surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar ada keberkahan yang kemudian Allah turunkan pada surat wasiat yang kita tuliskan kepada orang lain. Kita masuk lanjut ayat berikutnya jamaah rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdu, segala puji, lillah, hanya milik Allah. Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Kata pujian di ayat ini, alhamdu, menggunakan kata al. Yang ini kata ulama, jamaah rahmatullah Allah, berarti atau makna al, alif lam di awal kata alhamdu, alhamdu. Alif lam di awal di kalimat alhamdu ini kata ulama maknanya lil istidrak, yang menunjukkan bahwa segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia ketika dia dipuji, ini penting, ini adab. Ketika kita dipuji jamaah rahmat Allah, maka ini akan menjadi pintu syaitan untuk memasukkan ujub dalam diri kita. Oh Ustaz, ini bagus sekali, Masya Allah, ini anaknya, Masya Allah rumahnya. Jamaah rahmat Allah, ketika seseorang dipuji, maka dianjurkan orang yang dipuji segera mengembalikan pujian itu kepada Allah. Allahu Akbar, kendaraannya. Jawabannya apa? Walillahil hamd. Wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan seseorang itu disebut sudah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala? Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman, a'azzanallah wa ayyakum ajmain. Di antara penjelasan ulama bahwa ada perbedaan antara alhamdu dengan asyukur. Asyukurulillah, alhamdulillah. Sehingga surah Al-Fatihah ini bukan diawali dengan asyukrulillah tetapi alhamdulillah. Dan ada 5 surah kalau tidak salah di dalam Al-Quran di mana surah-surah tersebut diawali dengan alhamdulillah. Di antaranya adalah surah pembuka atau surah Al-Fatihah. Apa perbedaan dari alhamdu dengan asyukur? Kata ulama, di antara penjelasan ulama-ulama tafsir jamaah rahmatullah, alhamdu a'ammu minasyukur. Memuji itu lebih luas cakupannya, kandungannya dibanding asyukur. Karena
Alhamdu, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam segala kondisi. Memuji itu dalam segala kondisi. Baik ketika Allah berikan nikmat kebaikan kepada kita, alhamdulillah, atau dalam keadaan tidak sedang mendapatkan nikmat atau karunia dari Allah. Berbeda dengan syukur. Syukur kata ulama, biasanya kita akan bersyukur kepada Allah. Lakas syukru ya Allah, syukran ya Allah, lakas syukru ya Rabb. Biasanya kita akan bersyukur kepada Allah fi muqabilin ni'ami war rizq. Kalau biasanya ada kebaikan, ada rezeki yang datang kepada kita. Dari sini kata ulama, alhamdu kandungannya lebih luas daripada kata syukru. Sehingga ada 5 surah di dalam Al-Quran diawali Lillahi Rabbil Alamin. Ada nama Allah yang tidak pernah dipakai oleh makhluknya. Tidak pernah dipakai oleh selain Allah. Yaitu kata Allah. Kita sering mendengar ada orang namanya Aziz. Kita sering mendengar ada orang namanya Rahman. Walau kata ulama, sebaiknya secara adab orang itu nggak boleh langsung dipanggil seperti Rahman, sebagaimana ketika kita berdoa ya Rahman ya Rahim. Sebaiknya namanya itu dibaca lengkap, Abdurrahman, Abdurrahim. Sehingga kalau di Saudi jamaah yang dirahmati, jarang kita dengarkan ada orang dipanggil langsung dengan, atau di Arab jarang kita dengarkan ada orang dipanggil langsung dengan Asmaullahil Husna. Kecuali biasanya kita di Indonesia ini sering kita dengarkan Haji Rahman, Haji Rahim, Aziz, ya. Padahal kata ulama secara adab sebaiknya jamaah yang dirahmati dibaca, disebutkan secara lengkap. Abdul Aziz, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Nah, ada satu nama ini tidak akan engkau pernah dapatkan pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama ini, yaitu kata lafzul jalalah Allah. Kita tidak pernah mendengar ada orang dipanggil Allah, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa lafzul jalalah adalah nama yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang Quraisy dulu ketika mereka menamai berhala-berhala mereka dan meletakkannya di samping Ka'bah, tidak ada kemudian berhala-berhala yang disembah oleh, dari ratusan-ratusan berhala yang disembah oleh orang-orang Mekah, tidak ada di antara berhala-berhala tersebut yang dinamai dengan Allah, yang ada Al-Lata wal Uzza. Ini menunjukkan jemaah dirahmati Allah bahwa Allah atau lafzul jalalah ini nama yang Allah khususkan hanya untuk dirinya. Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Kata Ar-Rabb, jamaah rahmatal Allah, ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain, yang berarti Tuhan, ada 3 syarat kata ulama sehingga sesuatu itu bisa disebut Tuhan. Itu kenapa tidak ada Tuhan selain Allah. Karena 3 syarat ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Tuhan yang sebenarnya kata ulama Ar-Rabb al-Haqiqi. Tuhan yang sebenarnya itu kalau dia memiliki 3 sifat. Kalau dia tidak memiliki 3 sifat ini berarti dia hanya Tuhan-Tuhan palsu yang dijadikan berhala sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 syarat, 3 sifat syarat untuk menjadi Ar-Rabb al-Haqiqi, Tuhan yang sejati, dan itu hanya milik Allah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Yang pertama jemaah yang dirahmati Allah, al-khalq. Tuhan itu akan disebut Tuhan, berhak untuk disembah kalau dia mampu untuk menciptakan. Ya Allah, adakah yang mampu menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala? Sampai Allah kemudian memberikan tantangan kepada umat manusia untuk menciptakan bahkan seekor nyamuk sekalipun. Innallaha la yastahi an yadrima mathalan ma ba'udatan
fama fawqaha. Bahkan nyamuk pun makhluk yang kecil itu tidak ada manusia yang bisa menciptakannya. Ini yang pertama, bahwa sifat syarat Ar-Rabb, menjadikan sesuatu itu sebagai Rabb, Tuhan kita adalah satu, kalau Tuhan itu Ar-Rabb, yang kita sebut Tuhan atau Ar-Rabb, itu dia mampu menciptakan. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi. Yang kedua, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat kedua disebut Ar-Rabb sejati, Tuhan sejati adalah kalau dia memiliki kekuasaan, al-mulk. Ada orang punya kerajaan tapi dia tidak menguasai. Sebagaimana ada orang punya kuasa tapi dia bukan raja. Allah malikin muluk. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala dia penguasa, dia raja dan dia menguasai seluruh alam semesta. Yang ketiga, jamaah rahmat Allah, syarat sesuatu itu disebut dengan Rabb, atau syarat Tuhan itu betul-betul Tuhan sejati adalah selain dia mampu menciptakan, kemudian dia memiliki kekuasaan. Yang ketiga adalah at-tadbir. Dia yang maha mengatur. Maha mengatur pergantian siang dan malam. Maha mengatur seluruh makhluk-makhluknya. Maha mengatur seluruh urusan yang baik yang ada di bumi maupun setiap urusan-urusan yang ada di langit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jami'an rahmatullah, dan hanya Allah Rabbus Samawati wal Ard yang memiliki kemampuan untuk menciptakan, yang memiliki kekuasaan di langit dan di bumi, sebagaimana hanya Allah yang maha kuasa, maha mengatur seluruh makhluk-makhluknya. Sebagaimana jamaah rahmat Allah, ketika kita membaca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahwa Allah adalah Tuhan Rabb alam semesta, itu berarti Allah juga yang menjamin seluruh rezeki makhluknya yang ada di semesta ini. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ard wala fis sama. Tidak ada makhluk, tidak ada ciptaan Allah, baik itu di bumi, dari jin, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, manusia. Sebagaimana tidak ada ciptaan Allah di langit, jamaah rahmatullah, dari malaikat-malaikat Allah dan seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Wa ma min dabbatin fil ardi wala fis sama. Sebagaimana tidak ada makhluk Allah di langit dan di bumi, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali rezeki setiap makhluk tersebut sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-alamin, Tuhan alam semesta. Semua makhluk, Rabb atau Tuhannya, ilahnya adalah Allah. Baik itu alam manusia, baik itu kemudian alam malaikat. Kata al-alamin ini kalimat yang menggabungkan seluruh makhluk. Kata al-alamin, jamaah rahmatullah, maknanya mengandung segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Yang ini kalau ingin disebutkan satu-satu tidak akan cukup waktu kita. Al-alamin adalah setiap selain Allah itu disebut alamin. Berarti setiap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-alamin berarti alam malaikat, alam jin, alam manusia, alam tumbuhan, alam hewan. Tuhannya Rabb yang menciptakan mereka, yang berkuasa atas mereka, yang menjamin rezeki mereka. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha mengatur urusan-urusan mereka. Allahus Samad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pelajaran penting dari sini jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat pertama surah Al-Fatihah yang bisa menjadi pengingat bagi kita semuanya? Ada orang pujiannya kepada makhluk lebih banyak daripada pujiannya kepada Allah. Ada atasan, ada bos, ada teman yang berbuat baik kepada kita, tidak henti-hentinya dipuji. Sementara Allah Rabbus Samawati wal Ard,
yang sudah memberikannya nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah, yang seandainya dia menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, la tuhsuha, tidak akan pernah mampu dia hitung. Akan tetapi Allah yang maha memberi kepada dia, Allah yang memberinya karunia nikmat yang tidak bisa dihitung, bahkan hampir tidak pernah dipujinya, disanjungnya, disebut-sebut namanya. Nabi Muhammad SAW jamaah rahmatullah menyebutkan bahwa ada 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan jamaah rahmatullah 4 kalimat ini senantiasa Allah mudahkan lisan kita untuk membacanya. Arba'u kalimat ahabbu ilallah. Ada 4 kalimat kata Nabi SAW. 4 kalimat ini adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pengingat bagi saya, pengingat bagi kita semuanya. Setelah tadabbur surah Al-Fatihah pertama ini, sudahkah kita memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala? Al-madhu, ada pujian dalam bahasa Arab madah. Kita tidak memuji Allah dalam makna kata madah. Karena ada orang memuji tapi dia tidak suka. Maka ini bukan pujian yang pantas kepada Allah. Contoh, terkadang ketika kita tidak suka dengan teman, tapi kita terpaksa memuji dia, Masya Allah, pakaiannya bagus sekali, Masya Allah. Padahal di hati kita, zaman rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa jadi tidak suka sesuatu dari dia. Ini namanya madah, walau sama-sama pujian. Tapi bukan ini pujian yang pantas bagi Allah. Lalu kapan kita sudah disebut memuji kepada Allah? Kata ulama, wasful mamduhi bil mahabbati wal kamal. Kita ini akan terhitung sudah memuji kepada Allah alhamdulillah ketika kita mengucapkan kalimat ini, alhamdulillah, kalimat ini diikuti dengan rasa cinta, menyempurnakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru memuji namanya. Ketika kita memuji dengan penuh rasa cinta, rasa iman, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kedua yang bisa kita petik dari ayat pertama ini, setelah kita memuhasabah, sudahkah kita kemudian memperbanyak memuji kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, sudahkah kita betul-betul menjadikan Allah sebagai Rabb, Tuhan? Jika engkau sudah betul-betul meyakini bahwa Allah adalah Rabbmu, lalu bagaimana mungkin engkau senantiasa gelisah, khawatir dalam hidupmu? Kalau engkau sudah meyakini bahwa Allah adalah pencipta, pengatur semua urusan di langit dan di bumi. Kalau engkau sudah meyakini bahwa Allah adalah Rabb kita, kalau kita sudah mengatakan Tuhanku adalah Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, lalu kemudian mereka istiqamah, mereka tidak akan pernah khawatir dan takut, jamaah rahmati Allah. Kenapa? Kalau sudah yakin bahwa Allah adalah Rabb kita, berarti kita sudah yakin Allah sudah menjamin rezeki karunia-Nya bagi kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan, tidaklah seseorang dalam perut ibunya berumur 4 bulan, 40 hari dalam bentuk, mohon maaf, air yang hina, 40 hari dalam bentuk segumpal darah, 40 hari dalam segumpal daging, kecuali Allah akan mengutus malaikat untuk meniupkan ruh, dan setelah ditiupkan ruh, Allah perintahkan mencatat 4 hal untuknya. Bikat rizkihi, mencatat rezekinya. Yang kedua, ajalihi, mencatat ajalnya. Allahu Akbar. Kita. Yang ketiga, jamaah rahmatullah, wa amalihi. Tidaklah kita keluar dari perut ibu kita kecuali amal-amal kita juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Wa syaqiyyun aw sa'id, sebagaimana apakah kita termasuk orang-orang bahagia atau tidak, ini juga sudah ditetapkan Allah ketika kita berumur 4 bulan dalam perut ibu kita. Mudah-mudahan dua pelajaran ini menjadi pelajaran penting bagi kita dari ayat pertama surah Al-Fatihah. Sudahkah kita sering memuji kepada Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memuji Allah dengan penuh rasa cinta, menyempurnakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah di atas setiap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha agung. Yang kedua, jamaah rahmat Allah,
Sudahkah kita betul-betul menjadikan Allah, meyakini Allah sebagai Rabb kita, pencipta kita, Tuhan kita. Kalau kita sudah yakin bahwa Allah, dan ini setiap kali sholat kita baca 17 kali, kita baca ayat ini dalam sholat kita, Rabbil Alamin. Jangan-jangan kita belum terlalu yakin dengan Allah, walau kita sudah mengulang-ulang ayat ini, tapi kita belum menjadikan Allah sebagai Rabb, kita belum menjadikan Allah belum menghujamkan dalam diri kita bahwa Allah adalah pencipta yang maha mengatur, yang maha berkuasa atas diri kita. Kalau Allah benar-benar kita yakin sebagai Rabb, itu berarti kita yakin Allah maha menjamin setiap rezeki dan tidak akan pernah datang ajal setiap di antara kita, kecuali jamaah yang dirahmati Allah, rezekinya sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ayat ketiga, jamaah rahmat Allah, mengingat waktu yang sangat terbatas dan kami juga saat ini sudah mendekati zuhur di Haram, masih 1 jam, tetapi sebagaimana kita tahu bahwa telat Mekah Madinah ini beda. Kalau di Madinah telat sedikit masih bisa dapat, sementara di Haram Makkah jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala jamaahnya yang datang biasanya jauh lebih cepat. Kita lanjut jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ayat ketiga, Ar-Rahmani Ar-Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di antara penjelasan ulama bahwa dua kalimat ini maknanya sama. Maknanya sama. Yang menunjukkan bahwa maha luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmatnya kepada siapapun yang dikehendakinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa lillahi mi'atu rahmah. Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan Allah ke bumi yang dengannya manusia saling menyayangi satu sama lainnya. Yang satu rahmat Allah turunkan ini, hewan yang ada di muka bumi ini saling mengasihi satu sama lainnya. Pernah lihat bagaimana kucing itu menyayangi anaknya? Pernah lihat bagaimana kemudian jamaah rahmat Allah, hewan-hewan yang ada di sekitar kita begitu memperhatikan anak-anaknya? Ternyata ini baru satu rahmat Allah yang diturunkan kepada kita. Ini baru satu rahmat Allah. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala menangguhkan 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala dan hanya akan diberikan nanti pada hari kiamat. Kalau ada yang bertanya, kenapa cuma satu Ustaz? Kenapa 99 ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah turunkan 5-10 rahmatnya, bisa jadi hari ini tidak ada perpecahan di antara kita, di tengah-tengah kita. Jamaah rahmat Allah, manusia, waktu, tempat di mana manusia paling membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah kelak nanti di akhirat. Pada hari kiamat, di sanalah setiap manusia lebih membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di antara ulama ada yang membedakan makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Imam As-Sa'di mengatakan bahwa dua kalimat ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, adalah di antara Asma'ullahil Husna yang maknanya sama, yang berarti bahwa Allah maha luas rahmatnya kepada makhluknya. Sebagaimana di antara ulama ada yang membedakan. Ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahman, sebagaimana perkataan Abu Ali Al-Farisi, Ar-Rahman lebih umum bagi seluruh makhluk. Ar-Rahman lebih umum, sementara Ar-Rahim ini lebih khusus. Ar-Rahman ismun amun fi jami' anwa'ir rahmah. Kata Rahman ini menunjukkan rahmat Allah yang umum bagi seluruh makhluknya, sementara Ar-Rahim hanya akan Allah berikan bagi orang-orang hambanya yang beriman. Ar-Rahman, kata ulama, di antara penjelasan ulama, Ar-Rahman ini diberikan Allah di dunia. Jadi siapapun makhluk Allah yang telah diciptakan oleh Allah, maka Allah akan karuniakan kepadanya rahmannya Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa orang yang melakukan kesyirikan, yang bermaksiat, melakukan dosa, masih Allah cukupkan rezekinya. Karena rahmat Allah wasi'at kulla syai', meliputi, mencakup seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada rahmat, ada kasih sayang Allah yang tidak diberikan kepada seluruh makhluk. Yang kata ulama yaitu Ar-Rahim.
Rahim, Ar-Rahim atau rahimnya Allah jemaah rahmatullah ini khusus bagi orang-orang beriman. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih bagi orang-orang yang beriman. Ini di antara penjelasan ulama, ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim ini maknanya sama. Artinya sama, menunjukkan akan rahmat Allah yang maha luas, dan tidaklah di antara kita masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah ujub dengan setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Kita tidak tahu jemaah rahmat Allah dari amal kita yang mana yang Allah akan rahmati kita. Perbanyak amal-amal kita, dan jangan pernah meremehkan sekecil apapun amal-amal kita, karena engkau tidak tahu dari amalmu yang mana yang Allah akan rahmati engkau dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Pendapat kedua bahwa di antara ulama membedakan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahman ini umum bagi seluruh makhluk Allah, kafir, munafik akan tetap mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segalanya. Akan tetapi Ar-Rahim ini hanya Allah karuniakan kepada hamba-hambanya beriman. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima. Sesungguhnya Allah Maha Rahim, Maha Pengasih kepada orang-orang yang beriman. Ibnul Mubarak, Masya Allah, menyebutkan makna yang sangat dalam dari kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bedanya di antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kata Ibnu Mubarak, Ar-Rahman menggambarkan kasih sayang Allah yang memberi kepada siapapun yang meminta. Orang kafir minta, diberi oleh Allah. Ya Allah, Ya Rahman. Orang yang bermaksiat, menyekutukan Allah, ketika dia meminta, Allah masih berikan karena Allah Rahman. Allah maha luas rahmatnya. Rahimnya Allah, kata Abdullah ibn Mubarak, Allah itu marah kalau kita tidak minta. Jadi jemaah rahmat Allah, Ar-Rahman Allah memberi kalau minta, kalau diminta. Ar-Rahim Allah marah kalau kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah, semakin orang itu menundukkan dirinya, semakin orang itu banyak meminta kepada Allah, maka semakin disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka yang enggan mengangkat tangannya ke langit, mereka yang enggan merendahkan dirinya bermunajat meminta kepada Allah, itu menunjukkan bahwa dia menyandarkan perkaranya kepada dirinya, dan ini perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Abdullah bin Mubarak memberikan penjelasan kepada ayat ketiga surah Al-Fatihah ini dengan makna yang sangat dalam. Jika ingin membedakan Rahman dan Rahimnya Allah, Ar-Rahman Allah akan memberi ketika diminta, Ar-Rahim Allah marah kalau kita tidak sering-sering bermunajat, kalau kita tidak sering-sering meminta kepada Allah. Apa pelajaran yang bisa kita petik di sini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar. Jemaah rahmat Allah senang kalau di antara hamba-hambanya ada yang memiliki sifat-sifat Allah. Di antaranya pengasih. Allah senang kalau di antara kita memiliki sifat kasih sayang yang tinggi kepada pasangannya. Allah senang kalau di antara kita ada keluarga yang berlemah lembut di tengah-tengah mereka, di tengah keluarganya. Rasulullah SAW mengatakan, Innallah idza ahabba abdan, Allah itu Innallah idza ahabba ahla baitin, Allah ketika mencintai, menyukai sebuah keluarga, ciri-cirinya adalah tanda-tandanya adkhala alaihimur rifq. Allah masukkan kasih sayang, kelembutan di tengah-tengah mereka. Jemaah rahmat Allah, pelajaran kedua, siapapun di antara kita yang ingin disayang oleh Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka sayangi siapapun yang ada di muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis, Irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapapun yang ada di muka bumi ini, maka irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi apapun makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, maka yang di langit akan mencintaimu. Tidakkah kita mendengar jemaah rahmat Allah
ada wanita masuk neraka kata Nabi cuman karena menyiksa, tidak punya sifat rahmat, tidak punya sifat kasih sayang dalam dirinya. Menyiksa seekor kucing, tidak memberi makan, tidak memberi minum, mengurungnya sampai kucing itu mati. Maka Nabi mengatakan dakhalat imra'atun nar. Ada seorang wanita kata Nabi masuk neraka. Sebabnya karena dia bihirratin habasatha lahi at'amatha. Ada wanita kata Nabi masuk neraka cuman gara-gara kucing yang dipenjarakannya. Padahal dia bisa memberinya makan atau dia melepaskannya supaya dia mencari makan sendiri. Allahu Akbar. Namun sebaliknya, bukankah Nabi Muhammad SAW jamaah rahmat Allah yang juga menyampaikan kepada kita tentang wanita yang dengan kasih sayang dalam dirinya Allah masukkan ia dalam surga. Kisah seorang wanita, mohon maaf, penzina, pulang dari berzina, lalu kemudian lewat di satu jalan tiba-tiba melihat seekor anjing. Ya Allah, seekor anjing, bukan manusia. Maka seorang muslim adalah mereka yang memiliki rasa kasih sayang yang tinggi. Tak hanya kepada sesama muslim, tetapi kepada siapapun makhluk Allah. Kalau kemudian anjing yang Rasulullah SAW sebutkan, ada wanita yang kemudian masuk surga gara-gara anjing, lalu bagaimana kalau kemudian kita memberi makan manusia, walau dia adalah orang kafir? Yang Islam ini tegaskan adalah masalah akidah, akan tetapi masalah muamalat. Allahu Akbar. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik bagi kita, bagaimana Nabi Muhammad SAW berbuat baik kepada siapapun. Bahkan kepada seorang Yahudi yang sakit, Nabi Muhammad SAW datang menjenguknya di rumahnya. Allahu Akbar. Irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini pelajaran penting yang kita petik dari ayat ketiga dari surah Al-Fatihah. Sudahkah kita juga menyayangi siapapun, apapun di bumi ini, agar kita disayangi siapa yang di langit? Seorang wanita dimasukkan Allah ke dalam neraka karena tidak punya rasa kasih sayang dalam dirinya. Seekor kucing dipenjarakannya, lahia at'amatha, tidak diberi makan dan juga tidak dilepaskan supaya cari makan sendiri. Karena sifat kerasnya ini tidak punya rahmat kepada makhluk Allah sehingga ia dimasukkan ke dalam neraka Allah. Sebaliknya kata Nabi, ada wanita, mohon maaf, penzina, ketika dia pulang mendapati seekor anjing yang kehausan, sudah hendak binasa, maka kemudian ia membuka sepatunya lalu turun ke sumur lalu mengambil air dengan sepatunya lalu memberi minum anjing tersebut. Ya Allah, anjing yang diberi minum. Lalu Nabi mengatakan dakhalat al-jannah. Wanita tersebut, mohon maaf, penzina tersebut dimasukkan Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran kedua jamaah yang dirahmati Allah, ketika engkau meyakini bahwa Allah Maha Rahman, Maha Rahim, jangan pernah takut untuk meminta kepada Allah. Mintalah kepada Allah karena Allah Maha Rahmat. Rahmat Allah itu sangat luas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah itu tidak seperti makhluknya. Sedermawannya makhluk, kalau di antara kita ini Masya Allah, di antara jamaah Al-Marham Rabbani, ada yang terkenal dengan kedermawanannya. Sedermawanannya orang, kalau semakin sering kita minta, dia juga akan merasakan sesuatu dalam dirinya. Tapi tidak dengan Tuhanmu. Ar-Rahmanur Rahim. Jika engkau meminta, ia akan memberi. Dan Allah, Tuhanmu yang Maha Rahman, lagi Maha Rahim, akan marah kepada kita jika kita lupa, jika kita tidak banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah, Allah berikan rahmatnya kepada setiap di antara kita. Dan di antara tanda rahmat terbesar Allah kepada kita adalah ketika Allah melapangkan dada kita dengan Quran. Ar-Rahman, Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika engkau ingin tahu siapa saja orang yang disayangi, dirahmati oleh Allah, Allamal Quran. Mereka yang Allah fahamkan, Allah ajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan jemaah rahmat Allah, tadabbur singkat 3 ayat ini memberikan pelajaran penting bagi kita. Pentingnya untuk senantiasa membaca basmalah. Setiap ucapan, setiap perbuatan. Tidak dimulai dengan bismillah, kebaikannya akan terputus. Allahu Akbar.
Tidakkah engkau ingin kebaikan pekerjaanmu, kebaikan ketika engkau makan, kebaikan ketika engkau minum, kebaikan ketika engkau keluar, kebaikan ketika engkau silaturahim tidak terputus? Bacalah dengan bismillah. Mulailah perbuatanmu, pekerjaanmu dengan bismillah. Ada hal-hal di mana Nabi menegaskan untuk baca bismillah ketika makan, ketika menyembelih kurban, ketika keluar masuk rumah kita. Karena ternyata Masya Allah, setiap orang yang masuk ke rumahnya membaca bismillah itu akan menjadi penghalang bagi syaitan untuk ikut tidur, nimbrung, makan bersama dia. Sebaliknya orang yang lupa membaca bismillah ketika ia masuk dan keluar dari rumahnya, maka itu akan menjadi sebab pintu peluang bagi syaitan nimbrung makan dan nimbrung tidur di rumah kita. Yang kedua, jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar. Segala puji hanya milik Allah. Bahkan Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita ketika kita dipuji oleh Allah, ketika kita dipuji oleh makhluk, ketika kita dipuji oleh teman kita, maka kembalikan pujian itu kepada Allah. Ini adabnya. Ustaz, Masya Allah, walillahil hamd. Masya Allah, anaknya walillahil hamd. Kembalikan segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, agar itu tidak menjadi pintu syaitan untuk memasukkan ujub ke dalam diri kita. Muhasabah berikutnya, jemaah rahmat Allah, sudahkah kita memperbanyak memuji Allah dalam kehidupan kita? Alhamdulillah, di antara kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya beratnya timbangannya memenuhi langit Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jemaah rahmat Allah, sudahkah kita betul-betul meyakini bahwa Allah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, sehingga kita tidak menundukkan diri kita kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merendahkan, menghinakan diri kita kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yakin betul ketika kita meyakini Allah Tuhan Rabb kita semua, itu berarti rezekimu sudah diatur, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi wala fis sama' illa 'ala Allahi rizquha. Ayat ketiga, jemaah rahmat Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Di antara pelajaran pentingnya adalah siapapun yang ingin mendapatkan rahmat Allah yang maha luas, sayangi siapapun yang ada di muka bumi ini. Allahu Akbar. Seorang wanita masuk neraka gara-gara tidak punya rasa kasih sayang dalam dirinya kepada hewan. Sebagaimana rasa kasih sayang seorang wanita penzina terhadap seekor anjing yang menjadi sebab Allah merahmati dia dengan surga. Ya Allah, ya Rabb. Rumahmu ingin tahu kalau Allah menginginkan kebaikan, tandanya adalah Allah masukkan rahmat, kelembutan, kasih sayang di tengah-tengah kita. Yang terakhir, jemaah rahmatullah Allah, perbanyak meminta kepada Allah. Jangan takut minta kepada Allah. Allah berbeda dengan makhluknya. Makhluk semakin kita sering minta, dia akan semakin marah kepada kita. Oh, ini cari keuntungan aja, minta-minta terus. Allah Tuhanmu, Rabbul Alamin, berbeda dengan makhluk. Ar-Rahmanur Rahim. Allah memberi jika diminta. Ar-Rahim. Bahkan Allah marah kepadamu jika engkau tidak meminta kepadanya, jika engkau tidak banyak bermunajat kepadanya. Mudah-mudahan jemaah rahmat Allah, tadabbur singkat ini dari Tanah Haram memberikan pelajaran penting bagi kita. Dan mudah-mudahan insyaAllah jemaah rahmat Allah, Allah senantiasa istiqomahkan kita bersama Al-Quran. Allahumma arhamna bil-Quran, Allahumma arhamna bil-Quran, Allahumma rizukna tilawat Al-Quran ana al-layli wa atrafan nahar. Sebagaimana saya ingin mengingatkan kepada jemaah, salah satu doa terbaik adalah dengan membaca surah Al-Fatihah. Tidaklah seseorang berdoa dengan surah Al-Fatihah kecuali doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan jemaah rahmatullah. Seperti biasa, sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, kita sama-sama saling mengingatkan, saling berwasiat dengan membaca surah Al-Asr, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang tidak merugi sangat amat berat, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Sama-sama kita baca, jemaah rahmatullah. Kami minta kepada seluruh peserta mengaktifkan mikrofon dan mengajak sama-sama kita baca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf atas segala keterbatasan karena jaringan yang juga kurang terlalu bagus di sini. Selain bahwa kondisi dengan rahmat Allah yang memang juga sangat terbatas untuk tadabbur, sehingga memfokuskannya jemaah rahmat Allah juga tidak seperti ketika berada di negeri. Beberapa koordinasi tentang travel, telepon yang berdering mengingat karena kami datang di sini sebagai pembimbing, dan masya Allah jamaah terbagi menjadi dua. Ada jamaah yang berada di hotel dekat di Zamzam, sebagaimana ada jamaah yang hotelnya lumayan jauh, sehingga koordinasinya terus berlanjut. Sehingga kami mohon maaf dengan semua keterbatasan ini. Semoga insya Allah ada kebaikan, ada faedah, ada tadabbur, ada hidayah petunjuk yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dari tadabbur 3 ayat pertama dalam surah Al-Fatihah ini. Jamaah rahmatullah Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sesi tanya jawab, silakan 1-2 pertanyaan. Jika tidak, kita akan tutup majelis kita. Tafadhal, saya silakan. Silakan, ada yang mau bertanya untuk tadabbur surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 3 ini, silakan. Boleh tanya? Silakan Mbak Tatat. Masya Allah, Mbak Tatat, silakan. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang dirahmati Allah, Mbak Tatat dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah senantiasa diistiqomahkan Allah, dijaga dan dilindungi. Silakan. Tadi Pak dikatakan bahwa orang kafir pun kalau meminta kepada Allah akan dikabulkan. Betul. Tetapi apakah Allah itu yang dimaksud oleh orang kafir itu sama? Bukannya berbeda? Ya, Masya Allah. Jamaah rahmat Allah. Allahu Akbar. Kalau orang kafir meminta kepada Allah, Allah pun kasih. Betul. Allah yang mana yang memberi? Allah yang kita sembah. Allah yang kita yakini. Bukan Allah yang mereka yakini, tetapi Allah yang maha memberi, yang memberikan bahkan kepada orang yang kafir, kepada yang menyekutukannya adalah Rabb Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sembah. Seperti itu. Tapi itu di dunia, itu di dunia. Maka kata ulama, Rahman Ar-Rahim, Rahman ini adalah rahmat Allah yang meliputi seluruh makhluk di dunia, sementara Ar-Rahim ini adalah rahmat Allah kelak bagi hanya khusus bagi orang-orang beriman. Orang kafir di dunia ini ketika mereka sungguh-sungguh, ketika mereka rajin, ketika mereka giat, ketika mereka rajin bersedekah, karena kita dapat Masya Allah ada orang kafir rajin juga bersedekah. Nah, bagaimana kalau ada orang kafir rajin bersedekah? Kalau ada orang kafir rajin bersedekah, maka kebaikannya itu akan kembali manfaatnya kepada dia di dunia. Kita dapati Masya Allah di puncak itu banyak orang-orang yang kemudian sering berbagi di sana, tapi dia bukan muslim. Bagaimana dengan ini Ustaz? Allah maha baik, Allah maha rahman. Allah akan membalas kebaikan mereka di dunia, tidak di akhirat. Tidak di akhirat. Karena di akhirat rahmat Allah hanya bagi orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang Allah senantiasa karuniakan kepada kita rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Seperti itu kira-kira jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada Ibu Yati Desliati, silakan. Silakan Mbak Yati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanya kalau misalnya dalam Al-Quran itu kan ada surat per surat, ada juz. Nah, kalau di juz itu kan ada beberapa surat kan. Nah, itu untuk memulai surat itu kita harus bismillah lagi atau gimana Ustaz? Sebaiknya. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Jemaah rahmatullah Allah. Ya. Untuk memulai satu surah, jemaah rahmatullah dianjurkan membaca bismillah. Contoh ketika kita selesai membaca surah Al-Baqarah hendak ke surah Al-Imran, maka dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Atau setelah kita membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakun lahu kufuwan ahad.
a'udzu birabbil falaq. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut, silakan. Ada lagi yang Oke. bertanya? Satu lagi Ari boleh, Ustadz. Silakan. Makasih Ustaz. Ya, boleh silakan. Terakhir. Makasih Ustaz. Silakan. Ustadz, tadi kan rahmat Allah tuh hanya diturunkan satu ya, satu Betul. sisanya nanti di akhirat gitu. Nah Ya. tadi kalau nggak salah saya dengar tanda rahmat Allah kepada kita itu kita merasakan melapangkan dada kita dengan Al-Quran dan paham Al-Quran ini maksudnya dalam yang satu rahmat itu, Ustadz. Gimana Ya, betul. rahmat Allah itu lebih jelasnya Ustadz, tolong, terima kasih. Allahu Akbar. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna lillahi mi'atu rahmat. Allah itu punya 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan di dunia yang dengannya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, seluruh makhluk Allah saling berkasih sayang satu sama lainnya. Ya Allah, itu baru satu kasih sayang. Gimana kalau 99? Ya Allah, kita tidak pernah bertemu. Kita bukan lahir dari satu nasab. Kita tidak lahir dari satu kabilah. Kita tidak lahir dari satu suku. Tapi Masya Allah ketika kita dipertemukan di Quran, di majelis ini ada rasa kasih sayang Allah tumbuhkan di antara kita. Padahal yang Allah turunkan baru satu. Maka Allah sebut, Rasulullah SAW jelaskan di akhirat itu sudah tidak ada lagi iri dan dengki. Nah, ini kan sudah pernah kita bahas ketika kita menyebutkan tentang fase-fase peristiwa hari kiamat. Kenapa di akhirat sudah tidak ada rasa iri dan dengki? Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, yang ada adalah saling mengasihi satu sama lain penghuni surga. Tidak ada yang iri dengan surga saudaranya, tidak ada yang iri dengan bidadari saudaranya. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, karena kelak di akhirat Allah menangguhkan 99 rahmatnya. Satu rahmat saja, Allahu Akbar. Manusia sudah bisa saling mengasihi satu sama lainnya. Bagaimana jika kemudian Allah berikan 99 rahmatnya? Nah, apakah kemudian semua kasih sayang Allah berikan kepada kita, tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita, jamaah rahmat Allah? Ya, jamaah rahmat Allah, Ar-Rahim, sebagaimana dijelaskan oleh ulama. Rahmat ini adalah rahmat yang satu ini adalah rahmat Allah yang meliputi seluruh makhluk. Meliputi seluruh makhluk. Adapun rahmat hidayah, ya, rahmat hidayah, rahmat hidayah kepada seorang hamba, petunjuk, taufik, ketaatan, takwa, ini khusus Allah berikan kepada orang-orang beriman. Dan yang disebut oleh ulama Ar-Rahim, bahwa rahim Allah itu hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Di antaranya adalah ketika orang itu kemudian didekatkan Allah dengan Quran, ketika orang itu diberikan hidayah untuk senantiasa menjaga salatnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Walau kemudian ini perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa Rahman Rahim ini adalah maknanya sama. Rahmat Allah yang begitu luas yang diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Ada yang mengatakan bahwa rahmat Ar-Rahman adalah rahmat Allah meliputi seluruh makhluk, baik itu mukmin dan kafir. Sebagaimana jami'an rahmat Allah bisa jadi kemudian di antara bentuk rahmat Allah adalah Allah ajarkan kita Quran. Ini bisa jadi juga termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah yang Maha Pengasih dan penyayang dan yang mengajarkan Al-Quran. Namun ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahim hanyalah khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya, yang pasti bahwa jamaah rahmat Allah, ketika seseorang Allah lapangkan dadanya untuk Quran, itu di antara tanda Allah sedang merahmati dia. Dan di antara rahmat terbesar Allah adalah turunnya Al-Quran. Kalaulah Quran 5 ayat pertama surah Al-Alaq itu tidak turun kepada Nabi di Gua Hira, maka kita semua masih tenggelam dalam kesyirikan. Kita semua akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah. Turunnya Al-Quran yang dimulai dengan 5 ayat pertama surah Al-Alaq adalah rahmat terbesar Allah menyelamatkan manusia dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Seperti itu kira-kira, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz, jelas sekali. Sama-sama. Jazakallah. Ya. Makasih, Pak Masya Allah. Ustadz. Ya, Ini kita tutup dengan doa. Ya tambahan Allah, satu, mudah-mudahan. Ya. Tadi kan sebelum membaca surat itu memang diwajibkan membaca bismillah ya Pak Ustadz. Ya. Kalau ayat kursi itu bagaimana ya Pak Ustadz?
Ya, ini Harus surah bersalah mengawali atau surah, mengawali iya. surah. Adapun kalau kemudian jamaah rahmatullah ada orang yang ingin membaca ayat kursi, ya. Kalau dia ingin memulainya dengan bismillah jauh lebih afdal. Bukankah Nabi mengatakan siapa yang tidak mau pahalanya, bacaannya, ucapannya tidak terputus pahalanya, maka sebaiknya dimulai dengan bismillah. Contoh, malam kita ingin tidur, kita ingin menjadikan ayat kursi perlindungan bagi diri kita, keluarga kita dari syaitan. Maka memulainya dengan bismillah jauh lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Walau kemudian tidak membaca bismillah juga boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Seperti itu kira-kira. Tetapi membaca bismillah jauh lebih afdal. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Oke, Jamaah kita rahmat Allah, tutup dengan doa. kita tutup dengan doa. Ya, mudah-mudahan insyaallah Ada titipan kondisi doa ya Pak Ustadz. Ya Allah, Ya Rahman, ketika berada di sisi Ka'bah, mulai mengingat-ingat jamaah Rabbani, jamaah Al-Marhamah, saudara-saudara yang ada di kampung, mudah-mudahan insyaallah Allah senantiasa istiqomahkan kita semuanya. Sebagaimana saat ini kita tutup dengan doa insyaallah, mudah-mudahan keberadaan kami di tanah haram dalam keadaan safar, perjalanan ibadah insyaallah. Nabi Muhammad mengatakan salah satu da'watin mustajabat, ada 3 doa yang mustajab, la syakka fihin, tidak diragukan. 1 doa musafir, dan kami dalam keadaan safar. Yang kedua doa orang tua, yang ketiga adalah doa orang-orang yang terzalimi. Kita tutup dengan doa jamaah rahmatullah. Mari awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Sami'ad du'a ya mujibal muttarra idza da'ah. يا الله يا رحمن اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما ولا غما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. يا الله يا Tuhan kami ya Rahman ya Rahim ya Wahhab ya Mannan ya Ghaffar ya Tawwab ya Syakur يا عزيز يا جبار تباركت يا ذا الجلال والإكرام يا الله ya Rahman Tuhan kami, jangan biarkan kami meninggalkan, jangan biarkan kami bubar dari majelis ilmu ini kecuali ya Allah Engkau sudah ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan majelis kami ini kecuali ya Allah Engkau sudah menyembuhkan siapapun di antara kami yang sakit. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini kecuali setiap orang yang kemudian punya hajat di antara kami, Engkau telah mudahkan hajat mereka ya Allah. Ya Rahman, inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Kami bermunajat memanggilmu dengan nama-namamu yang maha indah ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Aziz, ya Mannan, ya Wahhab, ya Qudus, ya Salam. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, jaga Al-Quran dalam dada kami ya Allah, karuniakan kami rahmat terbesarmu itu rahmat Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan Quran sebaik-baik teman bagi kami di dunia, di kuburan kami ya Allah, dan kelak di akhirat. Jadikan Quran yang kami tadabburi, Quran yang kami baca, Quran yang kami pelajari, pemberi syafaat, penolong bagi kami kelak ya Allah di hari harta dan anak-anak kami tak lagi bermanfaat bagi setiap di antara kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, kami mengadu kepadamu ya Allah, ujian kami sangat berat, ujian umatmu hambamu sangat berat, ujian umat Nabi Muhammad, ulama-ulama kami sangat berat ya Allah. Ya Allah, jangan gelincirkan hati-hati kami ya Allah setelah Engkau berikan hidayah. Ya Allah, jangan biarkan kami tergelincir dalam kekufuran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ya Allah. Setelah kami tadabbur ya Allah, setelah majlis ini kami bermunajat, kami memohon kepadamu ya Allah, ya Rabb, Engkau yang ingin, Engkau yang suka ketika kami meminta saat ini ya Allah, kami mengetuk pintu rahmanmu, kami mengetuk pintu rahimmu ya Allah. Ya Rahman, nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami memohon, kami mengemis, kami meminta ridhamu ya Allah. Jika Engkau sudah ridho bagi kepada kami ya Allah, kami tak lagi peduli dengan celaan cacian orang-orang yang mencela. Ridhoi kami ya Allah, ridhoi perbuatan kami, ridhoi amalan kami, ridhoi ucapan kami, ridhoi setiap hembusan nafas kami ya Allah.
Nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami surgamu ya Allah, surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami tahu, ya Allah, kami sadar kami jauh betul dari apa yang Engkau inginkan dan Nabi-Mu, tapi kami tidak ingin putus asa dari rahmat-Mu, kasih sayang-Mu ya Allah yang maha luas. Masukkan kami ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على محمد وعلى محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu insyaallah jemaah yang dirahmati Allah.